على سيدنا محمد قبض قد حيلتي فأدركني يا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا الشيخ عبد أحمد بن حجر الهيثمي ولشيخ زين بن علي المهبري ولحجي مخرج علي ونخص خصوصا لجميع أصحاب البدر شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna siyama yauma arafata yukaffiru dzunuba sanataini sanatin madhiyatin wa sanatin atiyatin rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Yang hari ini kita berada di hari yang ke-9 yang kita kenal dengan hari Arafah. Di hari Arafah ini disunnahkan kita untuk berpuasa berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di buku kita bisa dibuka kalau tidak salah di bab puasa sunat halaman 318 atau 338 saya lupa. Di situ tidak ada tulisan Arabnya, mungkin tulisan Latinnya. Di buku saya pada halaman 378. Inna siyama yauma arafata yukaffiru zunuba sanataini sanatin madhiyatin wa sanatin atiyatin. Ada itu Pak Haji Mansur. Halaman antara 318 dicari bab puasa sunat nanti ketemu.
Tapi tidak ada tulisan Arabnya di situ, tulisan Latin. Sesungguhnya puasa hari Arafah bisa menjadi sebabnya diampuni dosa-dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi sampean-sampean hari ini yang kebetulan tadi mulai sebelum subuh belum sempat niat, ya sampean niat untuk melakukan puasa hari Arafah. Karena belum tentu nanti kita tahun depan dipertemukan kembali. Dan di hari Arafah itu dikatakan oleh Nabi, amal-amal kebaikan hambanya yang beriman itu diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali, ini ada kecualinya, kecuali siapa di antara kita, salah satu di antara kita saling bermusuhan, memutuskan tali silaturahim, amal ibadahnya tidak disampaikan kepada Allah. Jadi di hari Arafah ini 1 bulan itu, 1 tahun maksud saya, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antara bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Dari 4 bulan yang dimuliakan itu, yang paling utama adalah bulan Zulhijjah. Yang dikenal dengan 4 bulan yang dimuliakan itu. Ada bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Sa'ban. Itu bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu yang paling mulia adalah bulan Zulhijjah. Maka siapa yang memuliakan bulan Zulhijjah dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Allah memuliakannya manakala kelak menghadapi sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Belum ketemu Pak ya? Oh belum. 318 tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, bab puasa sunat cari saja bab puasa sunat. Berapa? 330. Nah itu. Saya takutnya salah, 330 bab puasa sunat. Di situ ada hadis yang menjelaskan tentang puasa Arafah 2. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id. Yang pertama bersumber dari Abu Qatadah, lalu yang kedua bersumber dari Ibnu Umar. Itu. Kalau yang bersumber dari Ibnu Umar itu redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Yang bersumber dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauma arafata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar." Itu redaksinya. Kalau redaksi yang bersumber dari Abu Qatadah, Rasulullah berkata, nah ini namanya matannya hadis. Innas yama yauma arafata yukaffiru zunuba sanataini. Sanatin madhiyatin wa sanatin atiyatin. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini 2 dimasukkan, ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada puasa hari Arafah. Lah hari Arafah itu berbeda dengan orang yang wukuf di padang Arafah. Itu hari ini, hari Ahad itu untuk di Arab Saudi
melakukan hari raya Idul Adha. Di tempat kita di Indonesia hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni besok. Hari ini di Mekah ini jam berapa sekarang? Masih sekitar jam 12 malam. Nah, jam 12 malam. Nunggu masih berapa jam lagi mau melakukan sholat Idul Adha. Di sana. Kita tidak bisa mengikuti. Kalau kita mengikuti di sana tidak sesuai karena konteks berbeda tempatnya dan berbeda waktunya. Jadi jangan sampai, loh Pak di Mekah sudah wukuf kita puasa Arafah. Tidak, berbeda orang wukuf di Arafah, di sana tempatnya. Nah kita tempatnya di sini, maka beribadah sesuai dengan di mana kita dan kapan waktunya. Nah itulah yang menentukan. Kita sudah selesai sholat subuh, di sana belum sholat subuh. Sholat tahajud kan belum, sholat malam. Jadi tidak sama. Karena mataharinya terbit dari arah timur, maka dulu di sana. Beda dengan kita. Baik, ini masalah waktu. Jadi tadi saya katakan bahwa satu di antara kemuliaan yang Allah berikan terhadap hambanya, karena ini perintah Nabi, berita dari Nabi, dijamin kebenarannya. Nah Rasulullah menjanjikan bahwa siapa yang melakukan puasa di hari Arafah, oleh Allah diberikan pengampunan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini janji Rasulullah. Nah Rasulullah berjanji itu tidak pernah tidak ditepati. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Ini satu. Hadisnya yang kedua sama, cuma redaksinya berbeda. Tinggal kita memanfaatkannya. Maka saya yakin di sini nanti tidak ada lagi makan gorengan juga enggak ada. Saya yakin puasa, sebab saya lihat potongan-potongan sampai ini, potongan sudah calon surga itu. Nah besok untuk dalam Quran kan disebutkan fasholli li rabbika wanhar, kan begitu. Besok kita melaksanakan sholat. Nah sebelum sholat itu mulai dari terbit fajar besok. Tadi umpama seperti ini gitu ya. Nih. Itu kita melakukan seperti orang puasa sunatnya. Artinya tidak melakukan apakah minum atau sesuatu yang membatalkan puasa. Sampai nanti selesai sholat Idul Adha. Baru untuk kita makan. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sudah fajar keluar, sudah fajar subuh itu, kita dianjurkan untuk makan, untuk minum. Artinya membatalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak, menjaga dulu sunatnya. Jangan sampai nanti minum atau makan. Sampai nanti kita selesai melakukan sholat Idul Adha. Baru. Itu disunahkan. Tapi kalau seandainya dari rumah makan ya enggak apa-apa namanya sunat. Jangan sampai hal yang sunat dimasukkan ke dalam wajib. Nanti kita tergolong orang yang musyarrih, membuat hukum dosa kita. Yang sunnah ditempatkan yang sunnah. Seperti hari Arafah ini sunnah. Jangan dimasukkan di dalam kewajiban. Sebab prinsip dari hal yang wajib itu bila ditinggalkan berdosa. Prinsip perbuatan sunat kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu beda. Tetapi sunnah yang masuk dalam hari Arafah ini
adalah sunat yang dikandung dalam makna sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Maka sampean ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah sampai di hari ke-9, yang ke-9 bulan Dzulhijjah, tanggal 9, hari yang ke-9, berarti kita tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan itu bisa enggak kita ambil? Bagaimana cara mengambilnya? Ya kita mengisi dengan ibadah, di antaranya ya puasa. Maka tadi dikatakan di antara orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu diberikan kemuliaan oleh Allah, yakni manakala nanti menghadapi sakaratul maut dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, yang memuliakan bulan Dzulhijjah itu, manakala nanti berada di alam barzah, di alam kubur, diberikan cahaya penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sampean dan saya bagaimana bisa memanfaatkan ini. Semuanya keimanan kita kepada Rasulullah sebagai tuntunan kita, bimbingan kita, contoh kita. Rasulullah memberikan kepada kita jalan. 1 tahun ini 15 jam ini penting. Malah 15 jam ini bisa menjadi keuntungan kita dalam jangka 2 tahun. Bayangkan kalau katakanlah puasa kita awali dari 4:30 tadi, 4:30. Hitung saja. 5:30 sampai 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 9:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 14 jam. Kita puasa Arafah bisa menjadi sebabnya diampuni dosa 2 tahun. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan, alangkah ruginya kita. Nah, puasa ini bukan sekedar tujuannya semata karena kita tunduk dengan perintahnya Rasulullah. Yang berarti apabila Rasulullah memerintahkan, itu perintah datang dari Allah. Hanya saja perintah yang datang dari Rasulullah itu hukumnya sunat. Kan begitu. Nah, dalam kondisi yang demikian kita membuktikan sebagai bentuk kecintaan kita kepada bimbingan kita, penuntun kita. Lalu kita melaksanakannya. Tapi jangan sampai nanti ini dilaksanakan sudah menyatakan, wah dosaku sudah diampuni 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu sudah begitu tidak mengerjakan sholat, ya sama saja. Nah, jangan sampai begitu. Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Maka itu sholat yang wajib itu dibatasi rokaatnya. Tapi sholat sunat tidak dibatasi. Berapa rokaatnya? Sampai mau malam sholat tahajud sampai 100 rokaat silahkan. 300 rokaat silahkan. Tapi saya yakin kalau seperti potongan sampean enggak bakalan ya. Nah, bisa ya terserah lah. Ya, bukan merendahkan tapi potongan kita ini enggak bakalan ini. Wong diajak sholat tarawih yang 23 itu miring-miring. Apalagi sampai sholat sampai 300 rakaat itu. Lagi. Nah, ini masalahnya itu. Jadi sholat sunat enggak ada batasannya. Tapi semuanya sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan itu bungkusnya ya iman. Ketika tidak dibungkus dengan iman, ada rasa akunya. Oh, kalau aku ini sudah, ini yang merusak daripada nilai ibadah. Tapi ketika kita nyatakan bahwa semuanya datang dari pertolongan Allah,
Makanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat la ilaha illallah. Itu zohirnya kalimatnya berbunyi la ilaha illallah. Apa yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah ini harus ada di dalam jiwa kita. Bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya sampean dan saya melakukan segala sesuatu kebaikan itu tidak bakalan ada dan terjadi pada kita manakala tanpa ada pertolongan Allah. Sehingga hilang perasaan keakuannya. Ini tauhid diwujudkan. Nah kalau tidak diwujudkan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam diri kita ada perasaan ujub. Merasa diri kita bisa. Ini rusak di dalam sisi amal. Ini kan menata itu. Hati menata itu. Saman buka saja. La ilaha illallah itu nanti apa namanya berapa hurufnya, berapa suku kata. Saman lihat aja. Oh. Dalam kondisi ini 24 jam kita harus tertata senantiasa Allah. Allah. Senantiasa la ilaha illallah. Ini diharapkan yang demikian. Nah puasa ini membentuk diri kita sadar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ini perintah yang datang dari utusannya. Nah kita lakukan. Puasa hari Arafah. Sebelum Arafah ya kemarin hari Sabtu namanya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah. Kalau puasa tarwiyah dalam hadis itu dinyatakan bahwa siapa yang melakukan puasa hari yang ke-8 di bulan Dzulhijjah maka diampuninya dosa setahun yang lalu. Nah itu tinggal kita. Baik, kemuliaan yang berikutnya yang Allah berikan terhadap hambanya yang memuliakan bulan Dzulhijjah diantaranya adalah sampean-sampean nanti apabila masuk pada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari ditimbangnya amal-amal sampean semuanya. Maka kata Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan yang memuliakan bulan Dzulhijjah itu amal kebaikannya itu diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala timbangannya. Maka itu orang yang melakukan kebaikan di hari Arafah khususnya dan umumnya di bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya tadi saya katakan keberuntungan manakala kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Nah keberuntungan ini apakah bisa kita mengambilnya atau justru kita sia-siakan? Semuanya ini sejauh mana keimanan kita bisa untuk menempatkan. Kalau tidak ya kita tinggal lalu saja. Nih ya. Jadi saya cuma mengingatkan yang pertama ini. Nah, nanti sudah itu setelah pelaksanaan sholat baru penyembelihan hewan korban. Kalau tidak bisa berkorban sapi ya berkorban kambing. Nah Nabi mengatakan siapa yang pada saat itu diberikan kelapangan oleh Allah hartanya, lalu dia tidak berkorban, maka Nabi mengancam, tidak suka kata beliau itu, fala taqrabanna mushollana, jangan mendekati tempat sholatku. Maka itu kalau nggak bisa korban sapi, nggak bisa korban kambing, ya korban ayam, beli ayam. Yang penting di antara 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu ada kita meneteskan ya istilah kita menyembelih. Tapi ya jangan sampai nanti diserahkan ke panitia ayamnya itu jangan. Enggak ada itu. Untuk itu. Ini ngambil filosofinya untuk memotong daripada kekuatan hawa nafsu kita. Maka itu diantaranya ada larangan bagi orang yang melaksanakan untuk berkorban, niat berkorban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih, itu tidak diperkenankan untuk memotong rambut, memotong kuku. Itu kan larangannya kan ada itu. Nah nanti kalau sudah hewan korbannya dipotong, baru dibersihi, silakan. Dicukur, umpamanya gitu. Umpama di sini ada panitianya, diadakan panitia pelaksanaan korban.
Panitia ndak boleh untuk menjual kulitnya, dijual, itu ndak boleh. Boleh untuk panitia menjualnya, tetapi uangnya tadi harus dibagikan kepada fakir miskin. Boleh dijual, tapi kalau dijual terus dimasukkan ke masjid atau dipakai apa kegiatan haram, ndak boleh. Dimasukkan ke yayasan, ke masjid enggak boleh. Nggak boleh. Ini hati-hati. Kalau enggak masuk itu nanti akhirnya kita melakukan kebaikan, di situ muncul hal-hal yang tidak benar. Jadi boleh untuk dimakan. Panitianya boleh Pak ngambil makan dagingnya, ya boleh. Boleh. Bukan enggak boleh, dibolehkan untuk makan dagingnya. Yang tidak boleh itu orang yang berkorban itu makan dagingnya kalau korban wajib. Korban wajib itu ada niat. Contohnya nanti kalau anakku itu lulus dari kuliahnya selesai, aku akan berkorban. Nah, korban itu namanya korban niat. Korban wajib atau bahasanya itu nazar. Orang yang korban nazar itu haram hukumnya makan dagingnya. Jangankan kok makan dagingnya, ngincipi itu enggak boleh. Orang ngincipi aja enggak boleh, apalagi makan dagingnya, itu enggak boleh. Nah yang ditanyakan kepada saya seringkali itu, Pak Guru boleh enggak saya berkorban sedangkan saya belum akikoh, belum diakikoi. Ya boleh untuk berkorban. Akikoh itu tugas orang tua, bukan tugas kita. Sampean punya anak, maka anak sampean diakikoi. Kalau sampean punya kecukupan untuk mengakikoi, terus sampean tidak melakukannya, maka anak itu dalam hadis disebutkan masih tergadai. Ada beban orang tuanya. Itu kalau orang tuanya mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Maka pendapat madhab berbeda-beda. Di antaranya menurut pendapat madhab kelompok ulama Syafi'iyah, orang akan terlepas bebannya untuk melaksanakan akikoh kalau mulai anaknya dari lahir sampai anak itu balik, orang tua belum diberikan kemampuan, maka lepas hukumnya. Tapi kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah lalu dia tidak melakukannya, maka bebannya masih ada pada orang tua. Terus karena kita merasa bahwa belum diakikoi dengan orang tua kita, sementara kita ini hidup berkecukupan, katakanlah, boleh Pak saya mengakikoi diri saya sendiri, boleh. Nah, sampean kalau merasa belum diakikoi oleh orang tua sampean, ya silakan untuk menyembelih hewan akikoh. Kapan saja hewan akikoh itu bisa disembelih. Tidak lagi menunggu 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, tidak. Kapan saja. Walaupun tanggal 10 Dzulhijjah sampai nyembelih niat untuk akikoh boleh. Cuman kalau kita belum pada saat yang demikian itu, akikohnya ditunda, yang diutamakan adalah korbannya. Tapi kalau sampean sudah korban, iya sudah ada tuh uangnya banyak, ini aku korban, terus ini untuk akikoh, silahkan. Saya sendiri mengakikoi diri saya ya sudah punya anak. Saya mengakikoi diri saya. Saya tanya dengan orang tua saya, Pak, saya dulu sudah diakikoi apa belum? Jawaban bapak saya itu, jangankan untuk mengakikoi. Untuk makan hari-hari aja cari masih ya. Nah, artinya belum diakikoi. Nah, kebetulan diberikan rezeki oleh Allah cukup, lalu kita akikoi. Kalau laki-laki seperti kita ini 2 kambing, kalau perempuan 1. Dan bedanya yang pertama tadi, kalau akikoh tidak dibatasi oleh waktu, kalau kurban dibatasi waktu. Kalau kurban dagingnya dibagi dalam keadaan mentah, kalau akikoh dinikmati dalam keadaan sudah masak, tinggal makan. Boleh Pak yang berakikoh ikut makan dagingnya? Boleh. Sampai akikoh makan dagingnya ya silakan.
Tapi kalau sampean makan sendiri ya berarti bukan akikoh. Berarti nyembelih untuk diri sampean sendiri. Jangan teriak-teriak, aku akikoh, sering makan sendiri. Ya, ini namanya kan menipu terhadap Tuhan itu. Nanti sampean dimasukkan ke dalam drum, habis dimasukkan ke dalam drum langsung disorong menuju neraka. Loh kenapa kok aku dimasukkan ke neraka? Aku enggak masukkan kamu, aku masukkan drum. Nah, karena kita membohongi Allah. Allah Maha tahu. Nah, dah. Jadi sudah saya jelaskan itu, mudah-mudahan ini dilaksanakan bagus-bagus untuk kita bersama-sama. Karena kita punya tujuan. Terus kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang yang memuliakan bulan Zulhijjah itu, kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita berharap mudah-mudahan. Lah kurban itu bukan kok 1 tahun sekali dalam artian seumur hidup, tidak. Tapi berkurban itu berlaku setiap tahun manakala kita diberikan kemampuan. Kalau tahun ini kita mampu dengan kambing. Tahun berikutnya kebetulan alhamdulillah rezekinya semakin banyak, sapi. Nah ini mohon maaf saya bukan bermakna riya. Cuman sekedar mungkin bisa dipakai untuk pemikiran saja. Saya untuk tahun ini tidak mengikuti di Samarinda sama sekali. Ya, sengaja saya melaksanakan untuk di kampung saya, asal saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah pulang, lalu saya sudah membeli 1 ekor sapi. Saya serahkan untuk nanti diserahkan, besok diserahkan di pondok. Di mana dulu saya belajar di pondok. Saya belikan. Alhamdulillah. Nanti tanggal 17 besok Senin itu saya berangkat menuju ke Jawa. Besok. Kalau masih hidup siapa tahu besok mati ya selesai sudah. Dan di sana sudah saya telepon. Tolong nanti keluarga di rumah itu dikirimi 1 pahanya. Jadi di sana. Jadi untuk keluarga jangan sampai nanti sampean berkorban tetangga kiri kanan sampean, keluarga sampean kering bibirnya enggak dapat bagian. Nah ini jangan. Jadi diberikan tetangga kiri kanan. Makanya itu hewan kurban itu daging kurban boleh diberikan kepada orang yang kaya, yang cukup boleh. Apalagi yang miskin. Cuman ada berbeda pendapat kalau diberikan terhadap orang yang kaya. Diharamkan orang yang kaya tadi menjual dagingnya. Tapi kalau orang yang miskin karena perlu duit, boleh. Karena itu sudah haknya untuk dijual, boleh. Pak, tadinya mau beli daging aja enggak bisa, masa dapat bagian dijual? Kan enggak. Maka itu kalau ada kulitnya, panitia boleh menjual, tapi uangnya dibagikan terhadap fakir miskin. Tidak boleh dimasukkan ke dalam kas masjid. Malah yang lebih keras lagi. Tidak boleh menggunakan air masjid. Air masjid dipakai untuk membersihkan ini. Boleh dipakai dengan catatan ada akad. Apa namanya akadnya? Oh nanti air masjid atau barang-barang masjid sifatnya disewa, dikasih gantinya. Itu boleh. Terus biasanya itu panitia kadang-kala kurang memahami. Setelah nyembelih sapi habis dikuliti terus diambil dulu dagingnya mungkin 5 kilo, 10 kilo dimasak. Haram itu. Hati-hati jangan-jangan makan haram. Sapinya ndak haram, caranya yang menjadi haram. Ndak boleh, itu daging siapa diambil itu. Maka ada namanya akad dulu. Maka yang berkorban itu dimintai. Mungkin yang berkorban dikasihi setiap korban. Kalau sapi kan biasanya 7 orang toh. Nah, jadi 7 orang itu mau dikumpulkan. Pak, sampean setiap 1 orang ini saya kasih bagian dagingnya 3 kilo umpamanya gitu. Belum nanti tulang-tulangnya sampean itu.
Sapinya besar. Nah kalau sapinya cuma harga yang 15 diambil 3 kilo, 20 itu habis. Nah, nih, ya tahu-tahulah sadar-sadar sendirilah gitu. Katakanlah daging umum ambil 3 kilo mamanya kasih dagingnya. Tapi Pak nanti daging sampean yang bagian sampean tidak saya serahkan 3 kilo. Bolehkah saya minta yang setengah kilo? Nah panitia ngomong begitu. Boleh saya minta setengah kilo. Untuk apa Pak setengah kilo? Enggak setengah kilo daging sampean ini saya minta tadi untuk dimasak nanti dipakai makan ini. Nanti dibiayai masaknya segala macam, diberikan beras, diberikan ini. Nah, makanya biasanya orang berkorban itu katakanlah kalau umpamanya orang 3 jutaan itu kumpul 21 juta. Nah, 21 juta ini biasanya tidak dibelikan untuk sapi semuanya uang itu lalu disisihkan untuk operasional. Nah, itu modelnya itu. Tapi diakad dulu. Kalau enggak nanti ngambil haknya orang enggak boleh. Kalau yang punya bagian tadi katakanlah, oh jangan Pak, jangan diambil. Terus apaan maksa mengambil, haram, enggak boleh. Tapi enggak mungkin, saya enggak mungkin. Malah seringkali saya dikatakan itu, Pak jangan setengah kilo Pak diambil. Kalau perlu ambil saja 1 kilo, ambil 1 kilo. Loh kalau sampai 1 kilo, orang 7 berarti 1 ekor sapi sudah 7 kilo. Kalau sampai 5 ekor sapi, 35 kilo teler sampai makan itu sudah udah sampai dower pokoknya makan itu sudah. Iya dibiayai begini sudah insya Allah makan. Tapi tahu caranya jangan asal ngambil, jangan nggak boleh. Ini dihati-hati karena itu ada haknya orang. Nah, tapi kalau tidak ada bicaraan nanti menjadi rusak diri kita. Saya pikir itu semuanya sudah berjalan dengan bagus. Cuman kita bagaimana menempatkan agar ibadah kita. Sama dengan orang puasa itu kan kelihatannya bagus. Tapi kalau tidak ngerti di Jawa itu Pak, di Jawa di tempat saya daerah saja. Itu ada namanya puasa disebut kalau Haji Mansur ketahui itu. Namanya puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu puasa sehari semalam. Tidak makan dan ini. Walaupun sudah masuk maghrib dia enggak membatalkan puasanya. Puasa yang demikian itu bukan tambah berpahala, tambah berdosa. Walaupun sampean kuat. Karena Rasulullah mengingatkan ketika datang saatnya berbuka bersegera untuk dibatalkan. Puasa cuma dibatasi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi enggak ada puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu bukan ajaran Rasulullah. Tapi kalau sampai ingin melatih itu boleh. Yang penting batalkan. Mungkin makan nasi 1 suap saja. Yang penting dibatalkan dulu. Supaya tidak menyalahi daripada aturan Rasulullah. Nah ibadah kalau sudah menyalahi aturan Rasulullah menjadikan ibadahnya tidak benar. Mau sholat maghrib 3 rakaat ditambahi menjadi 4 rakaat nggak tambah benar. Oh sholat subuh ini cuma 2 rakaat alang-alang 4 rakaat nggak tambah benar. Nah gitu. Tambah salah. Dikurangi ndak boleh, ditambah ndak boleh. Bisa sampean kurangi kalau ada sebabnya itu. Seperti zuhur yang 4 rakaat sampean kurangi menjadi 2 rakaat. Boleh karena ada sebab. Tapi kalau yang sudah 2 rakaat sampean kurangi 2 rakaat ya habis. Sholat subuh hanya 2 rakaat. Lalu sampean kurangi tak kosornya habis 2 rakaat. Akhirnya enggak sholat subuh. Makanya sholat qobliyah subuh yang sudah sampean biasa lakukan. Sudah istiqomah. Kebetulan sampean capek betul. Akhirnya masuk sampean ke masjid. Tahu-tahu di masjid sudah qomat. Enggak boleh sampean melakukan sholat sunat. Di rumah tadi belum melakukan sholat sunat qobliyah subuh umpamanya. Lalu masuk ke masjid. Di masjid sudah iqomat. Enggak boleh. Dalam saat qomat itu dikumandangkan. Sampean hanya nyusun sop sudah. Lah bagaimana Pak untuk biasa saya melakukan sholat sunat qobliyah subuh tadi? Bisa dilakukan pada waktu selesai melakukan sholat subuh. Itu kalau sholat sunat subuhnya sudah istiqomah. Kalau sholat sunat subuhnya masih belang kambingan ya
Tapi kalau di sini kan sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Namanya Baitul Maghfirah. Jadi rumah tempat untuk mendapatkan pengampunan. Maka sampean dan saya yakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu saya sangat-sangat punya keyakinan bahwa sampean ini adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini tadi bilangnya sampai jam 6:10, ini sudah lewat ini. Ya, jadi 2 hadis tadi ditekankan ini. Kalau kemarin masalah sholat sunat subuh, sholat subuh berjamaah sudah saya sampaikan. Ini penting betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan terhadap hambanya, yang memuliakan terhadap bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 berturut-turut, 1-nya berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ditambah lagi 1 bulan Sya'ban. Itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seandainya sampai bulan Dzulqa'dah itu puasa 1 bulan, bagus. Tapi jangankan Dzulqa'dah puasa 1 bulan, Ramadan aja. Sampai sembunyi-sembunyi. Malah warung ada yang tutupnya sebelah. Terus ditutupi lagi gitu. Nanti pas makan kakinya kelihatan. Nanti kakinya tuh diginikan dengan malaikat apa namanya. Sudah malaikat Malik kan. Penjaga neraka itu apa? Malaikat Malik kan itu. Masya Allah. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini tadi saya sampaikan kepada sampean bahwa begitulah kemuliaannya, dan pada akhirnya sekali lagi saya berharap dan kita semuanya berharap mudah-mudahan ibadah kita betul-betul hanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita beribadah, mudah-mudahan ibadah kita benar-benar terbingkai dengan tauhid yang dengan itu menjadikan ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup bersama, saya minta bantuan untuk bersama kita membaca suratul Fatihah untuk seluruh saudara kita yang menunaikan ibadah haji, baik itu menggunakan visa haji maupun tidak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tidak menggunakan visa haji, yang sekarang saya beberapa waktu kemarin itu mendapatkan kiriman bahwa banyak yang ditahan oleh pemerintah Arab Saudi, banyak yang ditahan yang baik, yang tidak menggunakan visa haji. Ada yang visa ziarah, ada yang visa turis, ada visa untuk bekerja, terus digunakan dia untuk haji, ditangkap, dan ada yang dideportasi. Kalau dideportasi nanti sudah di blacklist minimal 10 tahun. Ada yang didenda sampai kurang lebih mungkin hitungannya ya ratusan juta. Maka itu menurut Majelis Ulama bahwa orang yang berangkat haji tidak menggunakan visa haji apabila tercukupi syarat dan rukunnya dan wajibnya haji ya sah hajinya. Cuman secara hukum dia bertanggung jawab berdosa karena tidak sesuai, sudah perbuatan istilahnya sudah pembohongan. Jadi bohongnya itu yang menjadi dosanya. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah dan kemuliaan suratul Fatihah, semua saudara kita yang berniat untuk beribadah, kalau diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal isroqi rahimakumullah.